Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata, ini adalah dusta yang lama. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab atau untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itu para penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat-tempat kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hati kita masih diberikan kecondongan untuk dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada kesempatan pagi hari ini, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menggunakan waktu yang ada ini untuk mempelajari kalamullah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya keimanan kita semakin meningkat dan ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala serta amalan kita bertambah jumlahnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik utusan dan sebaik-baik penafsir Al-Qur'an. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Ahqaf, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menurunkan Al-Quran yang mulia ini. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana
adalah zat yang menurunkan Al-Quran yang mulia. Akan tetapi ketika manusia tidak diberikan petunjuk, maka berbagai celaan dan penghinaan ditujukan kepada Al-Quran yang mulia ini. Sebagian dari orang-orang kafir ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Padahal sebagian dari ahli kitab yang kemarin kita bahas, yaitu Abdullah bin Salam, yang mana beliau adalah seorang pendeta Yahudi, setelah mendengarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka ia pun beriman terhadap Islam dan beriman pula terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian pada ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menceritakan tentang pendustaan orang kafir kepada Al-Quran, sehingga tepat kiranya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat yang mulia ini dengan menyatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, bahwasanya Al-Quran yang mulia ini diturunkan oleh zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini penegasan di awal karena ternyata akan ada banyak celaan dan hinaan orang-orang kufar kepada Al-Quran yang mulia ini. Disebutkan pada ayat yang ke-11, waqala alladhina kafaru lilladhina amanu, berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman. Ini karena ayat Makkiyah atau surat Makkiyah, maka pembicaraan orang kafir kepada orang yang beriman adalah kepada para sahabat yang awal-awal masuk Islam, seperti Bilal, Ammar, Suhaib, Khobab dan yang lainnya, yang mereka merupakan sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Orang-orang kafir ini mengatakan kepada mereka untuk menjatuhkan mental mereka, untuk menggembosi semangat mereka. Mereka mengatakan lau kana khairan ma sabaquna ilaihi, seandainya Islam ini bagus, seandainya Al-Quran itu benar kata mereka, maka kami orang-orang terpandang di Mekah tidak akan terkalahkan oleh mereka, yaitu oleh orang-orang yang dianggap rendah di kalangan para sahabat Nabi, yang dianggap rendah oleh orang-orang kufar. Seandainya Al-Quran ini bagus, Al-Quran ini benar, niscaya mereka orang-orang yang di kalangan para sahabat yang awal-awal masuk Islam, tidaklah mereka akan mengalahkan kami di dalam memeluk Islam dan meyakini kebenaran Al-Quran. Wa idlam yahtadu bihi, mereka itu mengatakan sedemikian rupa karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Mereka berangkat dari kebencian kepada Al-Quran, sehingga mereka meremehkan orang-orang yang beriman kepada Islam dan Al-Quran. Fasayaquluna hadza ifkun qadim, dan mereka mencela Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran ini adalah dusta yang diwarisi dari orang-orang terdahulu. Kalau pada pembahasan yang lalu mereka mengatakan hadza sihrun mubin, Al-Quran ini adalah sihir yang nyata karena orang yang mendengarkan Al-Quran akan beriman kepadanya, maka pada ayat yang ke-11 ini orang-orang kafir mengatakan ini adalah dusta yang lama, itu kedustaan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Kenapa orang kafir ini berani menyatakan demikian? Karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Mereka ada benih-benih kesombongan, yaitu merendahkan para sahabat Nabi. Mereka menganggap bahwa yang beriman adalah orang-orang rendahan, dan mereka ini tidak mau menerima kebenaran. Dan itu adalah ciri-ciri dari kesombongan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah seorang menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau adalah seorang ulama ahlu tafsir yang wafat tahun 774 Hijriah. Kalaulah orang-orang kafir menggunakan kata-kata lau kana khairan,
lasabakuna ilaihi, untuk menolak kebenaran. Seandainya Al-Quran ini bagus, maka kami tidak akan didahului oleh kalian. Ini ucapan pencelaan mereka. Maka sangat berbeda dengan ahlu sunnati wal jamaah. Ucapan itu menjadi ucapan kebaikan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ahlu sunnati wal jamaah fayaqulun, ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan, fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut anis sahabati radhiyallahu anhum wa huwa bid'atun. Setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada dasarnya, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi yang Allah meridhai mereka, maka itu adalah perkara yang baru dalam agama ini. Li'annahu, kenapa? Karena lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, maka yang pertama kali mengamalkannya adalah para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ketika orang-orang kafir ini menganggap perbuatan sahabat ini salah, maka dibalik di dalam Islam bahwa kebenaran itu ada di para sahabat yang tidak dilakukan oleh sahabat, baik perkataan maupun perbuatan, maka itu bukanlah sebuah kebaikan. Li'annahum lam yatruku hasalatan fi hisalil khairi illa waqad badiru ilaiha. Kenapa para sahabat ini dikatakan sebagai contoh bahwa seandainya itu baik, maka mereka lah orang yang pertama kali mengamalkan, karena tidaklah ada sebuah kebaikan kecuali mereka adalah orang yang pertama kali yang bersegera untuk mengamalkannya. Jadi kalau itu adalah sebuah kebaikan, maka para sahabat adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Dan ini terbukti ketika Al-Quran adalah kebenaran, maka para sahabat Nabi adalah orang yang pertama kali beriman kepada Al-Quran tersebut. Kalaulah orang-orang kafir tadi, mereka mengatakan apa? Hadza ifkun qadim. Al-Quran ini adalah dusta yang dahulu. Jadi cerita dusta dari generasi ke generasi dan sampai pada generasi mereka, begitu. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada kitab yang lebih dulu dari Al-Quran, yaitu kitab Taurat. Dan Taurat diyakini sebagai sebuah kebenaran, bukan dianggap sebagai sebuah kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah." Kalau Al-Quran dianggap dusta yang menduplikat kitab sebelumnya, dan ketahuilah bahwa sebelum Al-Quran telah turun kitabnya Nabi Musa. Kitab apa kira-kira? Kitab Taurat. Imaman wa rahmah, yang merupakan petunjuk dan rahmat. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau mengimaninya, dan rahmat bagi mereka-mereka yang beriman kepada kitab Taurat tersebut. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyundhira alladziina zalamu wa busyra lil muhsinin. Kalaulah Taurat diyakini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang Bani Israel terutama, maka Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat yang berbahasa Arab, yang merupakan peringatan bagi orang-orang yang zalim dan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tuduhan mereka yang mengatakan Al-Quran adalah kitab yang berisi kedustaan sebagaimana kitab terdahulu, padahal orang-orang Arab meyakini bahwa kitabnya orang-orang Yahudi yaitu Bani Israel itu adalah petunjuk dan rahmat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kitab Nabi Musa secara khusus? Karena kitab umat terdahulu ya di kalangan Bani Israel yang paling sempurna adalah kitab Taurat. Makanya dia dikatakan imaman wa rahmah, sebagai imam, sebagai petunjuk terdepan kitab Taurat itu. Dan itu dipegang oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Adapun kitab yang datang setelahnya yaitu kitab Injil hanyalah penyempurna dari Taurat. Jadi semacam tambahan keterangan dari kitab Taurat. Adapun yang induk adalah kitab Taurat.
Dan perbedaan yang paling menonjol antara Taurat dengan Islam dengan Al-Quran adalah Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Di antara pelajaran yang terambil dari ayat yang mulia ini, bahwasannya para pengemban risalah dakwah hendaknya mereka berkonsentrasi untuk mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quranul Karim, dan itu merupakan bagian dari Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengingatkan kepada kita, innallaha ta'ala lamma anzala kitabahu bilisanil arabi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya yang mulia dengan bahasa Arab, lisanan arabiyan, dengan bahasa Arab, wa ja'ala rasulahu muballighan anhu lil kitabi wal hikmati bilisanihil arabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Al-Qur'an, penyampai as-sunnah juga menggunakan bahasa Arab. Wa ja'ala sabiqina ila hadzal din mutakallimina bihi, dan dijadikan generasi pendahulu umat ini, para sahabat juga berbahasa Arab. Lam yakun sabilun ila dhabtid din wa ma'rifatihi illa bi dhabtil lisan wa sarat ma'rifatuhu minad din. Maka tidak ada jalan untuk menguasai, mempelajari agama Islam ini, karena kitabnya berbahasa Arab, hadis-hadisnya berbahasa Arab, sahabat yang menyampaikan juga berbahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab ini merupakan sarana untuk mengetahui agama, sehingga pengetahuan tentang bahasa Arab merupakan bagian dari agama Islam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Itulah pembelaan yang Allah berikan kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran berbagai cara disesatkan, dianggap sesat oleh orang-orang kufar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantahan yang ilmiah bahwasanya Al-Quran ini bukanlah dusta dari orang-orang yang terdahulu. Ketika berbagai celaan dan hinaan ditujukan kepada Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi kepada orang-orang yang tetap istiqomah di atas Islam, yang tetap istiqomah untuk mempelajari Al-Quran ini. Allah berfirman pada ayat yang ke-13, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia memilih agama Islam sebagai agamanya, tsumma istaqamu, kemudian dia terus beristiqamah meskipun berbagai celaan, penghinaan diberikan kepada mereka. Agama yang mulia ini diserang oleh orang-orang kufar dengan berbagai syubhat yang mereka lontarkan. Dia terus beristiqamah, dia terus menguatkan keimanannya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka tidak akan pula bersedih. Perhatikan cara untuk menghadapi syubhat dari orang-orang kafir. Kalau zaman sekarang orang-orang liberal yang berusaha memberikan syubhat kepada kaum muslimin, Islam begini begitu, maka cara selamatnya adalah kita harus istiqamah di atas agama ini. Terus belajar Islam, kenali agama ini, dan semua syubhat mereka telah dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Orang-orang yang berusaha istiqamah ketika agama Islam ini diserang dari berbagai arah, maka kata Allah, fala khaufun alaihim, mereka tidak akan takut. Takut dari apa? Dari kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian di alam barzah, di alam akhirat, maka mereka tidak ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena mereka berada di atas kebenaran. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Bersedih dari apa? Bersedih dari kehidupan dunia yang mereka tinggalkan. Orang-orang yang istiqomah ketika mereka meninggal dunia tidak takut menghadapi fase setelah kematian, dan dia tidak menyesal kepada perkara dunia yang ditinggalkannya. Istiqomah di atas ketaatan seperti ini harus dibangun di atas dua pilar, yaitu di atas ketaatan secara zahir, secara amalan, dan secara batin, secara keyakinan.
Jadi parameter tolak ukur keistiqomahan itu dua. Yang dikatakan istiqomah yaitu secara zahirnya, secara amalan dia tetap di atas ketaatan, dan batinnya, keyakinannya, pemahamannya pun di atas kebenaran. Sebagaimana definisi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala ketika mendefinisikan istiqamah, kata beliau, al-istiqamatu fi suluqis siratil mustaqim. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Tadi kan cara selamat ketika mendapatkan syubhat kita harus istiqamah. Istiqamah seperti apa? Istiqamah di atas jalan yang lurus, huwa dinul qawimu min ghairi ta'wijin anhu yaminah wala yasrah, yaitu seorang memeluk agama ini yang lurus, yang tidak bengkok ke kanan dan tidak bengkok ke kiri, tidak tafrid dan tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Yashmulu dzalika fi'lu ta'ati kulluha, dan mencakup di dalamnya semua ketaatan, az-zahiratu wal batinah wa tarkul manhiyat, baik itu secara zahir yang tampak maupun yang tidak tampak secara batin, dan dia meninggalkan berbagai macam larangan. Wasiat istiqamah merupakan wasiat yang mencakup seluruh perkara agama. Jadi setelah kita mengenal agama Islam yang mulia, mengenal manhaj yang suci ini, maka PR kita adalah menjaga keistiqomahan kita. Dan ini adalah wasiat yang agung, yang mana suatu ketika Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Kata beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuk." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepadaku sebuah pesan, sebuah nasihat, sebuah ucapan yang aku tidak akan meminta kepada orang selainmu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah di atas ucapanmu tersebut. Standar istiqomah tadi apa? Standarnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Secara zahir, secara amalan. Yang kedua, secara batin. Zahirnya dia di atas ketaatan, dan keyakinannya, akidahnya juga di atas kebenaran. Barang siapa yang tidak istiqomah, maka dia akan diserang dengan virus futur, dengan penyakit futur yang kalau futur ini tidak diobati, tidak diterapi, tidak dilawan, dia kembali kepada ketaatan, maka futur itu bisa menjerumuskan dia dalam jurang kebinasaan. Mengenal Islam, mengenal manhaj ini adalah sebuah keutamaan dan nikmat. Tapi permasalahannya, berapa lama seorang berada di atas manhaj yang mulia ini? Berapa lama dia istiqamah di atas jalan ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena sekarang ladang dakwah banyak, pintu-pintu kebaikan banyak sekarang. Maka pertanyaannya, berapa lama keistiqomahan itu ada pada diri kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, likulli amalin sirratan wa likulli sirratin fatratun. Setiap amalan itu memiliki masa puncaknya, dan setiap yang punya masa puncak, maka dia akan punya masa turunnya. Faman kanat fatratu ila sunnati, barang siapa ketika dia turun, dia sudah lemah, dia tidak mampu lagi banyak berbuat, tapi di atas sunnahku, istiqomah orang ini, faqad aflaha, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalika, barang siapa yang futurnya ini menuju selain itu, dia semakin jauh dari ketaatan, dia semakin jauh dari kebaikan, faqad halak, maka orang yang seperti ini adalah orang yang binasa. Maka di antara kiat untuk menjaga keimanan kita, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hati ini pada agamamu. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Orang-orang yang istiqomah, yang dikatakan tadi mereka tidak akan takut dari apa? Dari kehidupan setelah kematian, dan mereka tidak akan
bersedih. Bersedih dari apa? Dari dunia yang ditinggalkan. Dikatakan oleh Allah, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka ini adalah para penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan dari amal salih yang mereka lakukan di dunia secara istiqamah. Jadi mereka ini berusaha mempertahankan kebaikan, itulah yang diganjar besar oleh Allah. Amalannya tidak banyak, tapi keistiqomahan itulah yang menjadikan pelipat gandaan yang besar. Jadi di antara pesan yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini menghadapi syubhat dari orang-orang kufar, maka marilah kita merapat mendekat kepada agama yang mulia ini, kita jaga keistiqomahan dan mengabaikan berbagai macam syubhat yang mereka lontarkan. Silakan Ustaz. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyambutnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistiqomahan untuk menjawab syubhat dari orang-orang kufar, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang sebuah amalan yang mulia setelah kita mengenal agama Islam dan manhaj yang suci ini. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia, artinya kami wajibkan kepada manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar berbuat baik kepada ibu bapaknya,
Ayat yang mulia ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pertama kali Allah turunkan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling banyak di antara sahabat yang banyak yang kasus kehidupannya itu diturunkan ayat yang mulia ini. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa, dijauhkan neraka itu dari orang-orang yang bertakwa. Ijma' mufassirin, yang dimaksud dengan al-atqa di sana adalah Allah Tuhafah Utsman bin Amir At-Taimi dan ibunya adalah Ummul Khair Salma binti Sakhar, yang semuanya ini masuk Islam. Walam yakun ahadun min ashabi Rasulillahi aslama huwa wa abawahu wa auladuhu wa banatuhu kulluhum illa Abu Bakrin. Tidak ada sahabat yang dijadikan bapaknya, anak-anaknya, anak perempuannya semuanya masuk Islam kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seandainya di antara kita, bapak ibu kita mengenal salaf, istri kita, anak kita mengenal manhaj yang mulia ini, antum perlu praktekkan doa yang Allah berikan kepada Abu Bakar ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jasa besar orang tua. Betapa banyak orang yang sudah belajar Islam dan manhaj yang mulia ini, dia lupakan amalan yang besar pahala ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allah ingatkan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan menyusuinya juga dengan susah payah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya telah mengandung dan menyusuinya di dalam masa yang panjang, yaitu 30 bulan. Yang kalau kita konversi dalam tahun menjadi 2,5 tahun, ya kan 24, sisanya berapa kalau 30? 6 bulan. Jadi kan 2 pot kan 2 tahun, 24 bulan menjadi 2 tahun, sisanya 6 bulan, 2 atau setengah tahun, 2,5 tahun. Itu orang tua berjuang. Ibu terutama melahirkan, kemudian menyusui dalam masa yang tidak pendek. Maka seharusnya ketika seorang hatta idza balagha asyuddahu, ketika dia dalam kondisi yang sudah dewasa, sudah besar dari jasa ibunya dulu, wa balagha arba'ina sanah, bahkan dia telah mencapai usia 40 tahun, yang usia ini merupakan puncak kekuatan jasmani seseorang dan puncak kematangan akal seseorang. Di usia yang sudah mapan seperti itu, maka hendaknya dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba kita baca bersama-sama, semoga kita bisa mempraktekkan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini, bahwasannya kewajiban anak, terutama sudah dewasa ya, usia 40 terutama, hendaknya mereka berpikir untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tolong pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita praktekkan bersama-sama. Setelah kita mengenal Islam yang benar dengan pemahaman para salaf ini, setelah ini berikan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Makarimul Akhlaknya, beliau mengatakan cara bakti adalah isalul khairi biqadri ma tastati'u wa kaffu syarri. Kita berusaha mencurahkan kebaikan semampu kita, menyenangkan orang tua kita, membahagiakan orang tua kita semampu kita. Wa kaffu syarri, dan kita berusaha untuk tidak memberikan keburukan kepada kedua orang tua kita. Hal-hal yang menjadikan mereka sedih, yang menjadikan mereka
kecewa, itu kita hindari. Kita tentunya tahu ya, karena sudah lama berinteraksi dengan orang tua, tahu hal-hal yang menjadikan mereka panik, menjadikan mereka sedih, itu kita hindari. Apa yang menjadikan mereka senang, maka kita berusaha untuk mewujudkannya, baik itu secara material maupun secara perbuatan, harta maupun perbuatan kita. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setelah mengenal dakwah yang mulia ini, kita semakin berani, naudzubillah, kepada kedua orang tua kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu melakukan salat pada waktunya. Qala thumma ayyu? Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu? Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Kemudian adalah jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita ulang lagi 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama apa? Salat pada waktunya, tidak keluar dari waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad jalan Allah. Perhatikan ya, jihad di jalan Allah diletakkan sebelum birrul walidain atau setelahnya? Setelahnya. Orang yang menjadi tentara serdadu berangkat perang, sedangkan ibunya bersedih nangis, Rasulullah katakan, pulang kembali ke ibumu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Betapa banyak dari kelompok-kelompok yang menyimpang mengatasnamakan jihad, mereka menjadikan orang tuanya sedih dengan perbuatan yang menyimpang dari Islam itu, dan menyelisih banyak dalil bahwasanya jihad posisinya hanyalah di bawah birrul walidain. Yang utama adalah dia berjihad bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada ibu bapaknya. Itu diletakkan oleh Nabi setelah birrul walidain. Betapa banyak orang sibuk dengan jihad, dengan peperangan dan semisalnya, tapi dibiarkan orang tuanya, tidak berpikir bagaimana berbakti yang sempurna kepada ibu bapaknya. Seandainya para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, seandainya saja ya, di hari tua antum itu, antum berusaha membalas semua kebaikan mereka, antum berikan harta antum hajikan mereka, semuanya antum berikan kepada orang tua antum, maka tidak akan bisa membalas kebaikan mereka, kecuali hanya satu jalan saja, dan jalan ini sudah tertutup sekarang, yaitu saat kita mendapatkan orang tua kita sebagai budak, sebagai hamba sahaya, kemudian kita keluarkan semua harta kita untuk menebus mereka, maka saat itu kata Nabi itu baru bisa membalas jasa besar orang tua. Sehebat apapun kita, tanpa pertolongan orang tua, siapa orang yang paling sedih ketika kita sakit dulu? Tidak ada yang paling panik kecuali ibu dan bapak kita. Siapa yang paling bingung ketika kita tidak diterima di sekolahan yang favorit? Ibu bapak kita yang paling bingung. Mereka curahkan dana, mereka cukupi kebutuhan kuliah kita, semuanya orang tua kita. Seandainya di hari tua kita yang sudah menjadi mapan seperti ini, kita berikan semuanya kepada mereka. Kata Nabi SAW, la yajzi waladun walidan, seorang anak tidak akan mampu membalas jasa baik orang tuanya, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, kemudian dia merdekakan, kecuali dia dapatkan orang tuanya dalam kondisi budak, hamba sahaya, kemudian dia kumpulkan hartanya, dia tebus orang tuanya itu, maka itu dia bisa baru membalas jasa orang tuanya. Dan itu sekarang tidak ada, perbudakan hampir tidak ada di muka bumi ini. Maka sebesar apapun jasa yang antum berikan kepada kedua orang tua, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu hentakan ketika mereka mengeluarkan kita, ibu kita mengeluarkan kita di dunia yang fana ini. Maka sudah selayaknya ketika kita belajar Islam yang benar, kita berusaha berikan bakti kita kepada orang tua kita, terutama kepada ibu yang telah melahirkan kita. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah menceritakan dalam hadis yang masyhur
Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepada mereka? Apakah temanku? Apakah anakku? Apakah tetanggaku? Tidak. Kata Nabi, qala ummuka, ibumu yang kau perlu berbuat baik kepadanya. Hati-hati kalau bicara, jangan menyakiti perasaannya. Perbuatanmu jangan sampai menyinggung hatinya. Qala thumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu dan ibumu. Kemudian terakhir siapa lagi wahai Rasulullah? Baru dikatakan abuka, bapakmu. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah merupakan ayat yang agung, yang besar, yang semoga bisa menyadarkan kita tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah berjuang untuk melahirkan kita di muka bumi ini, melahirkan, membesarkan dan mendidik kita menjadi manusia seperti sekarang ini. Puncak kesadaran seseorang adalah ketika dia dewasa, terutama saat dia berusia 40 tahun. Itu merupakan puncak dari kematangan jasmani dan kematangan akalnya. Sebelumnya ya, ada sebuah faidah yang diambil dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib tentang ayat yang mulia ini, bahwa menjadikan surat Al-Aqaf ayat yang ke-15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, bahwa masa mengandung dan menyapih itu 30 bulan, 2,5 tahun, digabungkan dengan ayat dalam surat Luqman menyapihnya dalam 2 tahun, dan digabung pula dengan surat Al-Baqarah bahwa para ibu itu harus menyusukan anak-anaknya dalam 2 tahun penuh pula bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Maka dari situ dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa masa minimal kehamilan, kalau penyusuannya itu 2 tahun, maka masa minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Jadi kan tadi total 30 bulan kan 2,5 tahun. Sedangkan ada beberapa ayat yang menyebutkan masa penyusuan itu berapa? 2 tahun. Berarti sisanya itu kan adalah masa kehamilan. 2 tahun, 2,5 tahun dipotong 2 tahun, berarti tinggal 1,5 tahun. Paling cepat seorang ini bisa melahirkan adalah 1,5 tahun atau 6 bulan. Artinya begini, kata Syekh Siddiq Hasan Khan ya, apabila ada seorang laki-laki, ini faidah fikih yang terambil, apabila ada seorang laki-laki yang menikahi wanita, misal saja ya, lalu wanita ini melahirkan anak sebelum 6 bulan. Jadi ternyata wanita ini sebelum 6 bulan dia melahirkan anak. Setelah pernikahannya itu, maka anak ini tidak boleh dinisbahkan kepada suaminya. Bisa dipahami ya? Hukum yang diambil dari situ. Misalnya ada seorang nikah dengan wanita 5 bulan lahir anaknya, maka bisa dipastikan anak ini tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya, yang suaminya yang sah itu. Kenapa? Ya karena paling cepat adalah 6 bulan, dan 6 bulan itu adalah kelahiran yang prematur. Nah, itu paling cepat. Taib. Usia dewasa adalah usia balik sampai 40 tahun. Jadi kalau usia lahir sampai balik itu usia anak-anak, ghairu mukallaf kita ini. Setelah balik 9 tahun, 15 tahun sampai 40 tahun itu usia dewasa. Lebih dari 40 tahun sudah usia tua, usia senja. Jadi maksimal batasnya adalah 40 tahun. Ketika seorang sudah mencapai usia 40 tahun atau minimal yang mendekati dengan itu, langkah yang paling tepat adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepadaku untuk menyukuri semua kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Wa ala walidai, dan aku bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan berikanlah aku taufik untuk bisa melakukan amalan yang Kau ridhoi di hari tuaku ini. Wa aslih li fi dzurriyyati
berikanlah kebaikan pada keturunanku, wa inni tubtu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu. Jadi kita diperintahkan di hari-hari tua kita untuk berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan dalam tafsirnya, hadza fihi irsyadun liman balagha arba'ina an yujaddida taubata wal inabata ilallahi azza wa jalla wa ya'zima 'alaiha. Di dalam ayat ini terdapat sebuah petunjuk bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, maka hendaknya dia memperbarui taubatnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya dengan kesungguhan, dengan serius. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan, maka diperintahkan oleh Allah untuk banyak beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika sudah sampai pada puncaknya, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya Abu Bakar As-Siddiq ini doa yang sangat indah ya, yang Allah ajarkan. Yang pertama, doa kepada kedua orang tua, kesyukuran dan perbaikan keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dia doakan semoga anak cucunya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbaiki urusan mereka. Ketika usia 40 merupakan usia keemasan ya, saat ana menafsirkan surat yang mulia ini, ana tuliskan di footnote itu sebagai sebuah impian yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan ini cukup ayat yang cukup inspiratif waktu kami menulis tafsir dari ayat yang mulia ini. Ana katakan di sana, ketika telah sampai pada tafsir surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini, karena kita satu persatu ya nafsirkannya itu, dan ini lumayan panjang surat ini. Saat sudah sampai di tafsir surat Al-Ahqaf ini, yang di dalamnya menyebutkan angka 40 sebagai puncak kematangan akal seseorang, maka penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan proyek penyusunan tafsir Al-Qur'an sebelum usia penulis mencapai 40 tahun. Yang kalau dihitung ya, 40 tahun itu berarti tahun 2024. Jadi sekitar 6 tahun lagi insya Allah. Maka ana berdoa di sana, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi kita ana bayangkan seandainya di usia 40 tahun yang merupakan kematangan akal itu sudah berhasil menyelesaikan proyek besar ini, Quran sudah berhasil ditafsirkan semuanya, bahkan sudah diajarkan di umat, maka subhanallah itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka ana berharap bismillah semoga proyek tafsir ini bisa terselesaikan dalam waktu 6 tahun lagi, yang sudah jalan sekitar 4 tahun. Jadi total penyelesaiannya kalau target insya Allah totalnya adalah 10 tahun. Yang doakan semoga bisa tuntas proyek ini. Faedah yang terakhir yang bisa kita ambil pada ayat yang mulia ini, bahwa nikmat yang didapatkan oleh orang tua bermanfaat untuk anak keturunannya. Demikian pula kesolihan orang tua merupakan penunjang bagi kesolihan anak keturunannya. Barang siapa di antara kita yang ingin anak-anaknya salih, maka pertama kali antum harus menyolehkan diri antum dulu. Lihatlah sebuah faedah yang sangat indah yang diambil oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama Ahlussunnati wal Jamaah yang wafat tahun 1376 bertepatan dengan tahun 1955 Masehi. Kata beliau, an-ni'amu 'alal walidain ni'amun 'ala auladihim wa dzurriyyatihim. Kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang tua, bapak antum kaya, ibu antum punya banyak harta, itu juga akan dirasakan oleh anak dan cucu mereka. Makanya bapak harus berpikir bagaimana mensejahterakan keluarga supaya anak-anak juga sejahtera. Kenapa? Li'annahum la budda an yanalahum minha wa min asbabiha wa athariha. Karena anak-anak dan keturunan akan mendapatkan bagian dari kenikmatan tersebut dan mendapatkan dari sebab-sebabnya, di antaranya bisa mewarisi harta orang tuanya. Ketika orang tuanya mapan, anaknya akan dapat bagian. Itu masalah harta, masalah dunia. Ada yang lebih penting lagi dari itu, wa khususan ni'amuddin, dan terlebih lagi nikmat agama ini. Fa inna
salahal walidain bi ilmi wal amali min a'zami asbabi li salahi auladihim. Perhatikan ayat perkataan ini. Nikmat yang paling khusus adalah nikmat masalah agama. Kenapa? Karena kesolehan kedua orang tua secara ilmu dan amalan merupakan a'zamil asbab, merupakan sebab terbesar li salahi auladihim, yang menjadikan solehnya anak-anak mereka. Ketika bapaknya Abu Bakar, maka keturunan menjadi soleh. Abdurrahman masuk Islam, Asma masuk, semuanya menjadi orang-orang yang baik. Jadi kebaikan kita ini menjadi faktor kebaikan untuk anak keturunan kita. Kesejahteraan kita menjadi faktor kesejahteraan anak keturunan kita. Maka perbaiki diri kita, solehkan diri kita, dan syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Maka hendaknya para orang tua, ya, kita sebagai orang tua sekarang senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Karena di antara salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Banyak sekali, ya, orang-orang yang datang kepada kita kemudian terakhir dia bilang, "Ustaz, doakan anak saya begini begitu." Anak katakan, justru yang punya doa mustajab antum, jangan minta ke anak. Lihat dari Nabi SAW, semoga ini menyadarkan kita tentang pentingnya mendoakan kebaikan kepada anak kita, dan hati-hati dalam mengatakan kata-kata keburukan, karena itu naudzubillah bisa menjadi doa keburukan bagi mereka. Kata Nabi SAW, thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan padanya, pasti mustajab, pasti dikabulkan. Apa itu? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi kepada orang yang menzaliminya. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Wa da'watul walidi ala walidihi, doanya orang tua kepada anaknya. Ini adalah doa yang mustajab, yang hendaknya kita berusaha menyisipkan kebaikan, doa kebaikan untuk anak-anak kita. Makanya hati-hati kalau bicara, usahakan mengatakan yang baik, kalau tidak sebaiknya diam, karena ucapan orang tua kepada anak adalah doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kisah tentang berbaktinya anak kepada kedua orang tua ini dengan menyatakan, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah yang Allah terima amalan baik mereka yang telah mereka kerjakan ketika di dunia dulu. Mereka beriman dengan baik, istiqamah, berbakti kepada kedua orang tua, doakan orang tua. Dan di antara bentuk kesalihan kita berdoa kepada kedua orang tua kita, ya, untuk orang tua kita. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Fi ashabil jannah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun, itu merupakan janji yang benar yang pasti akan kami laksanakan. Itu merupakan janji yang benar yang akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para ikhwan, kalau hari-hari kita diisi dengan kemuliaan seperti ini. Setelah kita mengenal salaf, kita berusaha menjaga lisan kita jaga salat kita tunjukkan bakti kepada kedua orang tua kita, dan tidak lupa kita sisipkan doa kepada ibu bapak kita, kepada anak-anak kita, dan kita istiqomah di atas jalan yang mulia ini. Maka ini merupakan kemuliaan yang utama. Betapa banyak orang yang setelah mengenal kebaikan, energinya, sisa usianya digunakan hanya untuk menyakiti hati kaum muslimin, hanya untuk mengeluarkan manusia dari manhaj yang mulia ini. Berbagai hujah dia gunakan untuk mengeluarkan manusia dari manhaj yang mulia ini. Sebagaimana kita tahu bahwasanya manhaj yang mulia ini mengajak manusia ke dalam surga, manhaj salaf ini mengajak manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, daripada seorang berpikir mengeluarkan manusia dari manhaj, lebih baik dia berpikir mengajak sebanyak-banyaknya manusia menuju manhaj yang mulia ini. Sibukkan hari-hari antum dengan kebaikan, dengan bakti kepada kedua orang tua, dan jangan sakiti kaum muslimin dengan perkataan maupun perbuatan. Semoga dengan belajari 6 ayat yang utama ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin yakin dengan agama kita yang mulia ini,
kita diberikan taufik untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan dijadikan akhir usia kita dengan banyak bertaubat kepada Allah, banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan dan mengumpulkan kita semua ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan bersama keluarga kita. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihfaz hafizah, Allahumma yassir sarah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.